Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ta'limul qawaid. Dalam bahasa Indonesia artinya belajar tata bahasa. Udrus walahid wafham. Pelajari, amati, dan pahamilah. Pada pertemuan di bab pertama ini, kita akan membahas tata bahasa dengan judul Taksimul Kalimah, artinya pembagian kata. Apa itu al-kalimah? Mari kita simak setelah ini. Al-kalimah, al-kalimah, al-kalimah. Dalam bahasa Indonesia artinya kata. Al-kalimah definisinya yakni lafdun yadullu ala makna mufradin. Lafaz yang menunjukkan arti tunggal. Wahia tanqosimu ila salasati aqsamu. Kata atau al-kalimah terbagi menjadi 3 macam. Apa saja? Yang pertama, al-ismu. Yang kedua, al-fi'lu. Yang ketiga, al-harfu. Apa bahasa Indonesianya? Al-ismu kata benda, al-fi'lu kata kerja, al-harfu selain kata benda dan kata kerja. Bagaimana penjelasannya? Untuk al-ismu, al-fi'lu, dan al-harfu kita simak berikutnya. Yang pertama, al-ismu. Al-ismu, al-ismu. Definisinya madalla ala makna fi nafsihi. Yang kata yang menunjukkan arti diri sendiri atau punya arti sendiri. Jadi jika dia berdiri sendiri, satu kata saja, maka dia sudah mempunyai arti. Lalu ghairi muqtarinin bi zamanin, tidak berhubungan dengan waktu, baik itu masa lampau, sekarang ataupun masa depan. Lalu apa saja tanda-tandanya? Wa min alamatihi ayyaqbala. Di antara tanda-tandanya, isim ini akan bertemu dengan al-jar, at-tanwin, an-nida, al, dan al-isnad. Apa saja itu? 5 itu. Kita simak dari yang pertama, al-jar. Isim akan bertemu dengan al-jar. Bagaimana bentuknya? Al-madrasah fi syari Imam Bonjol rakam 77 Jombang. Perhatikan yang berwarna biru. Perhatikan yang berwarna biru dan perhatikan yang berwarna kuning. Yang berwarna kuning ini disebut dengan jar atau istilahnya harful jar. Nah, kata yang terletak setelah harful jar atau yang berwarna biru ini, itulah yang dinamakan al-ismu atau kata benda. Ya, biru ini terletak setelah kuning. Kuning ini adalah harful jar. Maka kata yang terletak setelah harful jar disebut dengan al-ismu. Apa terjemahannya? Sekolah terletak di Jalan Imam Bonjol 77 Jombang. Syari artinya jalan, maka jalan itu kata benda. Harful jarnya adalah fi yang artinya di. Nanti
akan ada penjelasan tentang harful jar. Apa saja harful jar itu akan dibahas di bab-bab berikutnya. Mari kita bahas tanda-tanda yang kedua. Bertemu dengan tanwin. Apa contohnya? Hiya tholibatun min tholibatis soffil asyir. Nah, tanda-tanda al-ismu atau kata benda adalah dia bisa ditanwin. Contohnya kata tholibatun. Nah, tholibatun ini bisa ditanwin, maka dia disebut dengan al-ismu atau kata benda. Ya, tholibatun bisa ditanwin, maka dia disebut dengan al-ismu. Apa artinya? Dia murid perempuan dari kelas 10. Tholibatun artinya murid perempuan. Jadi kata yang bisa bertanwin atau bisa ditanwinkan, maka dia disebut al-ismu atau kata benda. Yang ketiga, an-nida. Apa contohnya? Ya ukhti Nabila, ana sa'idatun biliqa'ik. Nah, harful nida itu yang berwarna kuning ini. Ya, artinya itu hai atau wahai. Nah, itu namanya harful nida, manggil itu loh. Hai, hai. Nah, yang berwarna biru ini adalah al-ismu karena dia terletak setelah harful nida. Ukhtun, karena ini ada al-isnad jadi ukhti. Nah, ukhtun ini adalah al-ismu. Kenapa? Karena dia terletak setelah harful nida ya. Apa artinya? Wahai saudariku Nabila, aku senang berjumpa denganmu. Saudari itu adalah kata benda. Saudariku. Ya itu an-nida. Ya. Jadi perhatikan, kata yang terletak setelah ya itu pasti al-ismu atau kata benda. Yang keempat, al atau alif lam. Itu ada kesalahan penulisan ya. Seharusnya alif biasa bukan hamzah. Jadi al. Contohnya, baiti qoribun minal madrasati. Nah, kata-kata al-madrasah yang berwarna biru ini dia bisa menerima alif lam, maka dia disebut dengan al-ismu atau kata benda. Jadi, kata apapun yang bisa diberi alif lam, maka dia al-ismu atau kata benda. Artinya, rumahku dekat dengan sekolah. Nah, sekolah inilah kata benda. Al-madrasah. Madrasah ini bisa dimasuki alif lam, maka dia jadi al-ismu atau kata benda. Yang terakhir, al-isnad nomor 5, yakni penyandaran. Maksudnya gimana? Kita lihat contohnya. Hadhihi hiya bitaqati syahsiyah. Nah, yang berwarna biru dan yang berwarna kuning. Biru itu bisa disandarkan kepada kuning. Nah, kuning ini menunjukkan makna kepemilikan. Aku, ya. Kepemilikan. Jadi bitokoh itu al-ismu atau kata benda. Kenapa? Karena dia bisa disandarkan kepada ya kepemilikan, ya. Kartuku artinya. Nah, kita lihat di sini ada kata-kata as-syahsiyah. As-syahsiyah sudah bisa dipastikan dia adalah al-ismu. Kenapa? Karena bisa menerima alif lam. Syahsiyah bisa menerima alif lam, maka dia juga disebut dengan kata benda.
Apa artinya? Ini adalah kartu tanda pengenal. Jadi kartu itu adalah kata benda. Oke. Ini 5 tanda-tanda dari al-ism. Yang berikutnya adalah al-fi'lu yang mempunyai definisi madalla ala makna fi nafsihi, sama seperti al-ismu, kata yang menunjukkan arti diri sendiri atau punya arti sendiri. Artinya jika dia cuma satu kata saja, satu terpampang, dia sudah memiliki arti. Ya, kata kerja, membaca, menulis, ya, bersepeda. Nah, itu kan jika satu kata saja sudah memiliki arti. Makan, bersepeda, nah sudah bersepeda. Terus muktarinin bizamanin, nah ini berhubungan dengan waktu. Seperti yang di bahasa Inggris itu kan ada kata kerja yang sudah dilalui, kata kerja yang sedang dilalui, dan kata kerja yang akan dilalui. Sama dalam bahasa Arab pun juga seperti itu. Ada al-fi'lu al-madi atau kata kerja yang telah dilalui, al-fi'lu al-mudhari, kata kerja yang sedang dilalui atau sedang dilakukan dan akan dilakukan, dan al-fi'lul amri, kata kerja perintah. Tanda-tanda al-fi'lu atau kata kerja itu akan bertemu dengan qad 1, 2 asin atau saufa, yang ketiga tak fa'il, yang keempat tak ta'nis sakinah, yang kelima ya fa'ilah, yang keenam nun taukid. Nah, kita simak contoh yang pertama. Bertemu dengan qad. Nah, kata kerja jika sebuah kata jika depannya bisa diberi kata qad, ya, maka kata tersebut disebut dengan al-fi'lu atau kata kerja. Najaha ini kan terletak setelah qad. Nah, sudah pasti najaha ini al-fi'lu karena dia terletak setelah qad. Qad najahat tilmidhu fil imtihanil nihai minal madrasatil mutawassithah. Najaha ini al-fi'lu. Kenapa al-fi'lu? Karena terletak setelah qad. Apa sih artinya najaha itu? Najaha artinya telah lulus. Nah, kan ini kan telah, berarti dia telah dilakukan. Ya. Najaha berarti dia berhubungan dengan waktu masa lalu karena sudah dilakukan. Artinya seorang murid benar-benar telah lulus ujian akhir di SMP. Qad itu artinya benar-benar. Bahasa Indonesianya bahasa Jawanya itu temenan. Benar-benar telah lulus. Nah, gitu ya. Najaha terletak setelah qad, sudah pasti najaha ini al-fi'lu. Yang kedua, sin atau saufa. Kita lihat. Takharrajat thalibu fil madrasatis sanawiyati wa sawfa yuwasilu dirasatahu ilal jami'ati. Nah, yuwasilu yang berwarna biru ini terletak setelah saufa. Sudah pasti berarti yuwasilu ini adalah al-fi'lu, ya. Kenapa? Karena dia terletak setelah saufa. Kan tadi syaratnya kata apapun yang terletak setelah saufa atau bertemu dengan saufa sin, maka dia disebut al-fi'lu. Karena yuwasilu ini terletak setelah saufa, maka yuwasilu adalah al-fi'lu. Apa artinya? Seorang pelajar telah lulus dari SMA dan akan melanjutkan studinya ke universitas. Yuwasilu ini artinya melanjutkan. Nah, apa artinya sin dan saufa itu? Saufa artinya akan.
Berarti kata kerja yuwasilu ini adalah kata kerja yang berada di masa depan, baru akan dilakukan. Ya, gitu. Kan kata kerja tadi muqtarinin bizamanin, berhubungan dengan waktu. Maka ini akan datang, waktu yang akan datang. Terus contoh yang ketiga, bertemu dengan tak fa'il. Jitu ila hadhil madrasati qabla usbu'in. Kamu perhatikan yang disebut tak fa'il itu yang berwarna orange. Ya. Ini akan kita bahas nanti tak fa'il itu di bab berikutnya. Tu ini adalah tak fa'il yang artinya saya. Nah, biru ini dia adalah fiilnya. Kenapa? Karena dia bisa bertemu dengan tak fa'il berupa tu ini. Jadi ji, ya, ji ini itu adalah al-fi'lu, kata kerja. Ya. Yang berwarna biru ini adalah kata kerja atau al-fi'lu. Kenapa? Karena dia bisa dimasuki oleh tu. Tu itu adalah tak fa'il, syarat ketiga atau tanda-tanda ketiga. Artinya, saya datang atau tiba di sekolah ini minggu lalu. Nah, minggu lalu berarti kata kerja ji ini sudah dilakukan, yakni minggu lalu. Ji atau ja'a itu artinya datang, tiba. Nah, tu yang tak fa'il ini artinya saya. Nanti akan ada ta, ti gitu ya. Kita bahas di bab berikutnya. Ini hanya membahas tentang pembagian dan tanda-tandanya saja. Yang keempat, bertemu dengan tak taknis sakinah. Nah, sakinah itu sukun ya. Berarti tak itu ya huruf tak, berarti tak bersukun ya. Taknis itu muannas atau perempuan. Bagaimana contohnya? Tak perempuan bersukun. Nah, wasalat Fatimatu ila Padang Sumatera Gharbiyah. Wasalat ini adalah al-fi'lu. Kenapa? Karena dia bisa dimasuki tak taknis sakinah. Tak mu'annas bersukun. Ini kan harokatnya sukun toh. Kenapa? Fatimah itu kan mu'annas, perempuan, ya kan? Fatimah itu kan seorang perempuan. Maka kata kerjanya juga harus mengikuti perempuan ketemu kata kerja perempuan. Karena dia perempuan, wasola, maka harus ditambahi oleh tak taknis sakinah. Tak yang menunjukkan keperempuanan yang bersukun. Nah, itu maksudnya ya. Tak yang menunjukkan keperempuanan yang harokatnya sukun. Itu namanya tak taknis sakinah. Apa sih artinya? Wassalat Fatimatu ila Padang Sumatera Gharbiyah. Fatimah telah sampai di Padang Sumatera Barat. Nah, ketika ada kata-kata telah, berarti kata kerja wasolat ini kata kerja yang sudah dilakukan. Ya, lanjut yang kelima, ya fa'ilah. Apa itu ya fa'ilah? Perhatikan contoh ini. Ya ukhti lau samahti imsahis saburo. Nah, ya fa'ilah dalam hal ini itu yang berwarna oranye ini ya. Ini yang contoh kali ini cukup diperhatikan saja. Kamu perhatikan baik-baik. Karena ke depan masih jarang bertemu dengan tanda-tanda yang ini ya. Ya fa'ilah itu yang berwarna oranye. Nah, fiilnya yang berwarna biru. Kenapa? Karena fiilnya ini bisa dimasuki oranye, maka dia
valid adalah fiil ya, kata kerja. Jadi kata imsahi ini itu berupa fiil atau kata kerja. Kenapa? Karena dia bisa dimasuki ya fa'ilah. Ya fa'ilah itu apa? Ya bertanda atau berwarna kuning ini. Apa sih artinya imsahi ini? Hapuslah. Hapuslah itu kan kata kerja toh. Kata kerja perintah. Nah, ya hai saudaraku, ya ukhti, jika berkenan lau samahti imsahi sabur, hapuslah papan itu. Yang dihapus tulisannya ya, bukan papannya ya. Ya dihapus tulisannya, bukan papannya. Maksudnya tulisan yang ada di papan. Nah, di contoh ini kalau kalian peka, maka akan ada isim di sini ya. Yang pertama ukhti. Kenapa ukhti isim? Karena dia terletak setelah ya atau setelah anida. Yang kedua isim saburo. Kenapa saburo disebut isim atau kata benda? Karena saburo bisa dimasuki alif lam. Ya, jadi ada isim, ada fiil, ada isim. Ya kan, karena setiap kalimat pasti terdiri dari kalau enggak isim, fiil, dan harf. Tuh. Terus lanjut ke contoh terakhir, nun taukid atau taukid itu penegasan. Benar-benar ditegaskan, penegasan. Qalat al-um li ibniha la tal'abanna fit thariq. Nah, nun taukid itu nun yang saya warnai warna oranye ini. Nun taukid artinya nanti dia itu ditegaskan atau sungguh-sungguh ya. Yang berwarna biru karena bisa dimasuki nun taukid, maka disebut dengan al-fi'lu atau kata kerja. Ya, yang biru ini kata kerja. Kenapa? Karena bisa dimasuki nun taukid. Apa sih artinya tal'abanna itu? Ibu berkata kepada anaknya, sungguh jangan bermain-main di jalanan. Karena kan di jalanan, kalau main-main di jalanan itu kan bahaya. Maka ibunya memperingati anaknya, sungguh jangan main-main di jalanan karena berbahaya. Maka untuk menegaskan larangan itu, dia menggunakan nun taukid. Nah, tal'aban itu kata kerja artinya bermain-main ya. Sungguh jangan bermain-main di jalanan. Berarti dia ini kata kerja lah. Non taukidnya ini diartikan sungguh. Wis temenan ojo dulin ning dalan. Nah, gitu kalau bahasa Jawanya ya. Oke. Tanda-tanda fiil sudah selesai semua 1 sampai 6. Yang berikutnya yakni al-harfu. Kenapa saya percepat? Karena durasi video kalau lama-lama nanti kasihan di kuota ya. Jadi nanti jika ada pertanyaan lanjutan kita diskusikan di grup saja. Untuk video ini kita persingkat, okay? Meskipun ini nantinya jatuhnya juga agak panjang. Jadi saya mohon maaf jika videonya nanti panjang, okay? Selanjutnya kita bahas al-harfu. Nah, al-harfu tadi kan saya artikan selain kata benda dan selain kata kerja. Definisinya, madalla ala makna fi ghairihi, kata yang tidak menunjukkan arti diri sendiri. Jadi dia jika berdiri sendiri itu gak punya makna, gak bisa diartikan ya. Harus disandingkan dengan isim atau fiil. Nah, contoh mislu, hal, min, lam, ila, dan inna. Nah, kata-kata ini ya jika dia berdiri sendiri itu gak punya makna ya, gak jelas maksudnya apa, gak jelas ya, gak jelas maksudnya apa.
Walaisa lahu alamatun yatamayyazu biha kamalil ismi wal fi'li, dan dia tidak memiliki tanda khusus seperti halnya isim tadi dan fi'il tadi. Jadi dia gak punya tanda-tanda, gak punya kekhususan ya. Lantas bagaimana membedakannya? Jadi jika kamu bertemu sebuah kalimat, kamu preteli dulu, kamu kupas dulu isimnya mana, fiilnya mana. Nah, selain isim dan fiil itu nanti, maka bisa dipastikan dia adalah al-harfu. Jadi misalnya ada satu kalimat terdiri dari 6 kata ya. Kata pertama fiil, kata kedua isim, kata ketiga bukan fiil, bukan isim. Tunggu dulu, jangan dikupas dulu. Lari ke kata keempat. Oh, kata keempat isim, kata kelima isim, kata keenam isim. Tinggal kata keempat, dia nggak masuk tanda-tanda kata benda, juga nggak masuk tanda-tanda kata kerja. Maka yang bukan kata benda dan kata kerja itu tadi artinya adalah al-harfu atau harf, ya, harf, huruf. Nah, contohnya apa? 1. Hal ta'rifu hadat tilbit. Nah, ta'rifu ini kata kerja ya. Artinya mengetahui. Kenapa dia kata kerja? Karena ada tak di depannya. Tak ini menunjukkan pelaku ya, siapa yang melakukan. Terus at-tilmid ini juga kata benda. Kenapa? Karena bisa dimasuki alif lam. Nah, mana yang menunjukkan al-harfu? Hal. Hal ini artinya apakah? Coba kamu bayangkan jika hal ini berdiri sendiri. Ya, hal gitu toh. Artinya kan apakah? Kan nggak punya makna. Apa maksudnya? Apakah? Gak jelas kan ya? Nah, itulah al-harfu, tidak menunjukkan arti diri sendiri. Jadi dia harus disandingkan dengan fiil, disandingkan dengan isim, disandingkan dengan keduanya juga bisa. Seperti itu. Contoh nomor 1 artinya, apakah kamu mengetahui murid itu? Jadi pada hal ini al-harfu disandingkan dengan al-fi'lu, harf disandingkan dengan kata kerja. Apakah kamu mengetahui murid itu? Jadi kamu bayangkan jika hal ini berdiri sendiri, apakah itu kan gak jelas, gak punya arti. Apakah, apa nih sing apakah, kan gitu ya kan. Contoh kedua, ana qodimatun min Jombang Jawa Syarqiyah. Nah, Jombang ini kan kata benda ya. Nama kota itu nama benda, kata benda. Nama kota Sidoarjo, Surabaya, Jombang, Padang, Jakarta itu kata benda, sudah pasti. Oke. Nah, min ini artinya dari. Kalau dia kamu bayangkan min ini berdiri sendiri, min dari, kan nggak punya makna yang jelas kan ya. Nah, dari apa maksudnya? Dari sana, dari sini, kan nggak jelas. Dari gitu kan ya, punya arti tapi nggak punya makna yang jelas ya kan. Dia harus disandingkan dengan, kalau kali ini disandingkan dengan isim, min Jombang, dari Jombang lah, baru jelas. Apalagi ditambahi dengan ana qodimatun min Jombang Jawa Syarqiyah, saya datang dari Jombang Jawa Timur. Nah, baru jelas. Dari memiliki arti, memiliki makna. Kalau dia kamu bayangkan berdiri sendiri, dia gak akan punya makna. Dari apa maksudnya? Nah, kan gitu. Kalau Jombang bisa berdiri sendiri. Jombang, oh Jombang itu terletak di Jawa Timur. Oh Jombang itu banyak pondoknya, nah, gitu. Sidoarjo, oh Sidoarjo itu kota yang ada lumpur lapindo kan gitu. Kalau dari apa nih? Nah, gitu kan. Contoh ketiga,
Lam ya'rif at-tulab al-judud ba'dohum ba'do. Nah, lam ini artinya belum. Belum apa nih? Nah, harus disandingkan dengan kata setelahnya. Ya'rif ini kata kerja. Nah, belum mengetahui. Nah, gitu. Kalau lam berdiri sendiri, kamu bayangkan ya, lam berdiri sendiri, gak pakai kata-kata setelahnya ini, pasti dia gak memiliki makna. Belum. Apa nih sih belum? Nah, kan gitu. Belum maksudnya apa? Belum apa? Kan gak jelas. Jadi dia harus disandingkan dengan fiil. Belum makan, belum minum, belum tidur, belum membaca, belum belajar, belum mengetahui, dan sebagainya. Apa sih artinya? Para murid baru, at-tulabul judud, lam ya'rif, belum mengetahui, ba'dohum ba'do, satu sama lain. Jadi dia ini punya makna kalau sudah disandingkan dengan kata kerja. Belum mengetahui, belum sholat, belum puasa, belum zakat, belum belajar. Nah, gitu. Contoh yang keempat, mata jita ila madrasatina. Nah, ila ini artinya ke menuju dulu ya. Kalau dia berdiri sendiri ya dia gak punya makna. Ke apa maksudnya? Kemana? Ke. Nah, dia jadi harus disandingkan dengan kata benda. Nah, ke sekolah, ke kelas, ke Sidoarjo, ke rumah. Nah, kan gitu. Jadi dia harus bersanding dengan isim. Kan tadi syaratnya harus disandingkan dengan kata lain. Kata lain ya isim atau fi'il. Nah, ini ke disandingkan dengan isim, kata benda. Ke kamar, ke rumah, ke kamar mandi, ya kan gitu. Kalau cuma ke apa kan gak jelas. Jadi dia harus disandingkan dengan kata yang lain, baik itu isim atau fi'il. Gitu. Artinya secara keseluruhan, kapan kamu tiba di sekolah kita, mata jita ila madrasatina. Contoh terakhir, inna ta'arufa yu'addi ilal ukhuwah. Nah, inna ini artinya sesungguhnya. Sesungguhnya kamu bayangkan jika berdiri sendiri. Sesungguhnya opo kan gitu. Sesungguhnya apanya yang sesungguhnya kan gitu. Jadi sesungguhnya disandingkan dengan al-isim atau isim. Kenapa at-ta'arufain isim? Karena dia bisa dimasuki alif lam, maka dia isim, kata benda. Nah, kalau disandingkan kan punya makna. Sesungguhnya at-ta'arufa yu'addi ilal ukhuwah. Ta'arufa itu artinya perkenalan. Sesungguhnya perkenalan itu, nah itu kan baru punya arti. Kalau cuma sesungguhnya, inna ini al-harfunya, ya nggak punya makna. Apa maksudnya kan gak jelas. Makanya dia disandingkan dengan isim, inna ta'arufa. Sesungguhnya perkenalan itu yu'addi ilal ukhuwah. Nah gitu. Kalau inna saja dia gak punya makna. Inna sesungguhnya apa maksudnya? Nah, kalau arti keseluruhannya, sesungguhnya perkenalan itu mempererat persaudaraan. Yu'addi ilal ukhuwah itu mempererat persaudaraan. Nah, saya cuma memberikan contoh al-harfu ini 5 saja. Selebihnya pokoknya ketika kamu ketemu sebuah kalimat, kamu kupas satu persatu. Ini isim, ini fi'il, ini isim, ini fi'il. Terus kamu ketemu satu kata, 2 kata, atau 3 kata yang itu bukan tanda-tanda isim, juga bukan tanda-tanda fi'il.
maka itu disebut dengan al-harfu. Jadi makanya saya artikan di atas tadi, al-harfu itu selain isim dan selain fi'il, itu yang lebih mudah. Jadi ketika kamu mengupas sebuah kalimat, sebuah paragraf, kamu cari mana fi'ilnya, mana isimnya, mana harfnya. Jika itu nanti bukan termasuk tanda-tanda isim, bukan termasuk tanda-tanda fi'il, maka dia kebanyakan 90% dia al-harfu. Karena kata dalam bahasa Arab cuma 3 itu tadi. Al-ismu kata benda, al-fi'lu kata kerja, dan al-harfu selain benda dan selain kata kerja. Begitu ya. Jika kamu ada pertanyaan atau belum jelas, kamu bisa tanya di grup, baik grup WA yang itu, atau kamu bisa japri saja. Tapi kalau positifnya bertanya di grup itu, yang lain ikut membaca. Tapi jika kamu misalnya baru sadar punya pertanyaan setelah pembelajaran selesai, berarti kamu bisa tanya lewat japri saja. Oke? Terima kasih. Khalas. Selesai. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.